Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Matan Abi Syuja', dan kita sudah sampai di faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'itah, di mana fasal ini membahas tentang mengusap dua muzah, ya. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasanya khufain adalah muzah yang dipakai di kaki, bentuknya seperti kaos kaki dan tidak menyerupai kaos kaki. Dari segi bahannya biasanya terbuat dari kulit, ya, dimana khufain atau dua muzah di sini biasanya tidak tembus air, tidak kena air. Artinya kalau kena air, air tidak bisa menembus ke dalamnya, sehingga khufain ini bisa digunakan untuk berjalan ke mana-mana, tidak mudah rusak dan tidak mudah robek. Dimana di sini kalau orang lagi memakai khufain, diperbolehkan baginya untuk tidak melepaskan khufain saat dia mengambil wudhu, sehingga cukup bagi dia mengusap bagian atas dari khufain sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga orang bisa mengusap dua muzah ini sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'itah. Faslun ini ada satu fasal yang akan membahas tentang mengusap dua khuffain. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'itah. Jadi mengusap dua muzah ini hukumnya boleh, jaiz, tapi harus dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Harus memakai dua muzah dalam keadaan dia bersuci. Selesai wudhu dia memakai dua muzah. Artinya kalau misalkan orang memakai dua muzah ini dalam keadaan dia tidak mempunyai wudhu, dia hadas, maka hukumnya dia tidak diperbolehkan mengusap dua muzah sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Jadi syaratnya harus kamalit taharah, sudah selesai bertaharah, selesai mandi besar kalau yang junub, atau selesai berwudhu kalau ada orang yang hadas kecil. Itu syarat yang pertama yang harus dipenuhi. Kemudian syarat yang kedua adalah wa ayyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardhi minal qadamaini. Harus dua muzah itu harus menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh dari kaki. Jadi kalau kita dalam wudhu membasuh kedua kaki, maka batasnya semua kaki dari bawah sampai ke mata kaki itu harus terbasuh semuanya. Begitu juga syarat di sini, syarat khufain biar diperbolehkan untuk diusap, maka harus menutupi daerah-daerah yang wajib untuk dibasuh. Jadi harus menutupi bagian kaki dan juga telapak dan mata kaki, ya. Dari bagian bawah sampai mata kaki harus terpenuhi. Biasanya muzah ini dari bawah sampai ke melebihi dari mata kaki, sehingga harus menutupi semua itu. Apabila hanya separuhnya, ada misalkan muzah hanya di bawah mata kaki, maka itu tidak diperbolehkan untuk diusap, maka harus dilepas dan kita harus membasuh kaki. Kemudian syarat yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Kemudian syarat yang ketiga, harus dua muzah itu harus terbuat dari bahan yang bisa, dimana bahan tersebut sangat kuat sehingga bisa digunakan untuk perjalanan jauh. Jadi misalkan perjalanan yang ditempuh sangat jauh sekali, bisa orang itu menggunakan muzah itu. Jadi syarat yang ketiga ini mengarah pada kuatnya bahan muzah sehingga bisa digunakan untuk berjalanan jauh.
Kemudian kalau 3 syarat ini sudah terpenuhi semuanya, maka ketika itu orang bisa mengusap 2 muzah sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Tapi ada kriteria tentang mengusap muzah ini, perbedaan antara orang yang menetap di rumahnya dan orang yang lagi dalam perjalanan. Di sini ditegaskan oleh musannif wa yamsahu al-muqimu yawman wa lailatan. Jadi kalau orang yang hanya menetap di rumahnya, tidak bepergian, tidak perjalanan kemana-mana, maka diperbolehkan baginya untuk mengusap muzah selama 1 hari 1 malam atau kurang lebihnya 24 jam. Adapun wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna. Kan tapi kalau orang musafir perjalanan jauh, maka diperbolehkan baginya mengusap kedua muzah selama 3 hari 3 malam. Jadi contohnya misalkan saya lagi menetap di rumah, lagi ada di rumah, tidak berpergian kemana-mana, maka ketika misalkan sekarang jam 1 siang, saya dalam keadaan punya wudhu, tidak hadas, lalu saya memakai kedua muzah jam 1. Kemudian apakah dari situ dimulai waktu 24 jam? Tidak, ketika saya mulai hadas. Jadi jam 1 siang saya sudah memakai kedua muzah, kemudian jam 2 siang saya sudah mulai hadas, kentut misalkan, atau mengeluarkan angin, maka ketika itu juga waktu 24 jam dimulai. Kemudian jam 3 saya sudah ingin sholat asar, lalu ingin mengambil wudhu terlebih dahulu, kan tapi saya ingin mengusap kedua muzah. Jadi saya tidak ingin membasuh kedua kaki, melainkan saya hanya ingin mengusap kedua muzah. Jadi dari jam 2 tadi itu sudah dimulai 24 jam, sehingga sampai 1 hari kemudian, ya, sampai jam 2 di hari berikutnya sudah selesai waktu 24 jam. Akhirnya kalau di jam 3 di hari berikutnya saya akan mengambil wudhu lagi, maka saya harus melepaskan kedua muzah, tidak boleh lagi mengusap kedua muzah. Jadi di sini ditegaskan permulaan 24 jam atau permulaan 3 hari 3 malam, wabtidaul muddah min hina yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Jadi ketika hadas setelah memakai 2 khuffain. Fa in masaha fil hadari thumma safarah. Di sini ada permasalahan. Fa in masaha fil hadari thumma safarah aw masaha fis safari thumma aqama. Fa in masaha fil hadari thumma safarah. Ini ada permasalahan. Berhubung kalau musafir itu yauman walailah. Kalau musafir salasa ayyam, kalau mukim yauman walailah. Bagaimana kalau sudah mengusap muzah saat dia ada di rumah? Artinya 12 jam misalkan dia sudah mengusap muzah di rumahnya, kemudian dia perjalanan. Apakah dia melanjutkan menambah waktunya sehingga menjadi 3 hari 3 malam, atau dia ikut pada yang mukim, hanya mengambil rukhsah selama 24 jam saja, atau sebaliknya dia sudah memulai mengusap muzah dalam perjalanan, andai kata dia dalam perjalanan sudah mengusap muzah selama 24 jam. Ketika tiba di rumahnya, sudah sampai di rumahnya, apakah dia mengambil rukhsah lagi karena menghitung dia tadi dalam keadaan perjalanan lalu menambah 2 hari saat dia ada di rumahnya atau tidak? Di sini ada permasalahan seperti ini. Apa kata beliau? Atamma masha muqim. Jadi dia hanya mengambil yang mukim saja. Kemudian wayabtulul mashu bi thalathati asya. Kapan masah ini atau mengusap dua muzah ini menjadi batal sehingga orang harus membasuh kedua kakinya? Bi thalathati asya. Bi khal'ihima, kalau dia melepaskan kedua muzah tadi, atau wangqidaul muddah, ketika waktu 24 jam atau 3 hari 3 malam ini sudah selesai, maka ketika itu
masah atau mengusap dua muzah menjadi batal. Kemudian yang membatalkan selanjutnya adalah mayujibul huslah, adalah yang mewajibkan mandi besar seperti berhubungan suami istri atau yang lain, janabah dan semacamnya. Maka ketika itu orang harus melepaskan kedua muzahnya untuk mandi.